1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. All hail Metalhead. Selamat datang di Metal Maniacs edisi launching Pernicious Head yang kedua. Grind up! Senang sekali. Saya yang dulu hanya seorang anak kecil, sekarang bisa duduk bersama teman-teman Pernicious Head ya. Jadi buat kalian yang sering dikatain anak kecil, jangan pantang menyerah. Kalian harus istiqomah dalam bermetal ya. Karena saya pun juga dulu waktu kecil melihat abang-abang PH ini mengerikan gitu ya. Tapi setelah kenal dan setelah banyak ngobrol dan sharing, ternyata mereka tidak sesangar ketika di panggung. Oke, tanpa panjang jembut kita langsung sambut Pernicious fucking Head. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Iya, boleh diisi bangkunya, bro. Ketemu lagi, mas. Iya, inilah dia. Abang-abangan grindcore, tepuk tangan buat Pernicious Head, teman-teman. Ya, oke. Izin, komandan. Ini oke, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu. Tadi juga sempat sedikit ada koreksi bahwa Pernicious Head memang tidak pernah vakum, betul? Pernicious Head tidak pernah vakum, tapi mereka pernah vakum melahirkan kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun tidak beranak dan ini anak kedua mereka. Tepuk tangan teman-teman untuk Pernicious Head. Karena yang sering saya ucapkan bahwa kita bermain musik side stream atau musik non mainstream, yang paling berat adalah pertanggungjawabannya. Kalian harus tanggung jawab ya. Saya minta dan ini sebuah jawaban untuk pertanggungjawaban dari Pernicious Head karena sudah mengibarkan bendera PH Pernicious Head dan juga bendera grindcore di Purwokerto. Ini adalah satu tamparan keras buat teman-teman seangkatan PH yang tidak menelurkan album. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Tika di sana sebagai basis. Kemudian ada Mas Rangga yang paling tua di sini, yang paling tua. Kemudian ada Mas Iwan Pukis atau ya, dan terakhir ada Mas Imam Pernicious Head. Tepuk tangan dong. Itu. Oke. 20 tahun tidak beranak. Ya, tidak beranak. Dan banyak juga teman-teman seperti saya terutama yang bandnya baru sudah malas untuk ngeband gitu, Mas. Apa ini terlalu host banget ya pertanyaannya. Apa yang bikin kalian masih mau ngeband di umur band kalian yang sudah menginjak 20 tahun lebih ini dan tentunya masih mengeluarkan album gitu. Apa yang bikin kalian mau gitu di antara kesibukan kalian? Monggo, silakan, siapa yang mau jawab? Imam dulu. Oke. Selamat malam.
Iya, itu pertanyaannya. Apa yang bikin kalian tetap mau mau untuk berkarya? Padahal kalau mau ditinggalin kan bisa aja gitu. Satu hal yang menjadi prinsip dasar seorang musisi adalah bahwasanya metalhead itu bersuaranya dengan karya, bukan dengan bacot busuknya. Jadi apapun itu tetap harus ada karya, bisa ada buat karya, gitu ya. cerita anak cucu nanti kan. Iya. Jangan cuma bacot dan gimmick. Ya. Betul. Itu dia. Drakor. Drama greencore. Drama greencore. Tapi sebelumnya sepakat nggak kalau tadi saya bilang bahwa grindcore itu adalah sebuah genre, bukan metal, tapi grindcore berdiri sendiri. Itu kalau dari PH gimana pendapatnya? Apakah grindcore itu juga adalah movement atau bagaimana? Ya sebenarnya sih dibilang genre pun bisa. Ya. Cuman kalau dibilang pergerakan kayaknya lebih tepat loh. Lebih tepat pergerakan gitu ya. Kayaknya pergerakan di situ. Karena kebanyakan yang umum lah, kritik sosial gitu. Betul. Dan juga tahun berapa ya waktu itu PH itu intens dengan movement yang apa kalau bisa dibilang apa anti free sex atau apa? Karena ya berapa tahun lalu karena sudah lama sekali. Itu dari 2009. Dari 2009. 2009 kampanye tentang HIV/AIDS. Lalu diangkat jadi duta. Terus KPI ya saat itu. Kita disuplai puluhan ribu kondom per bulan buat dibagi-bagikan. Iya, untuk dibagi-bagikan. Ya. Bro, ini yang saya bilang RCA atau root character dan attitude gitu kan. Ketika band itu tidak hanya karya tapi juga ada karakter dan attitude-nya, dan itu sudah dicontohkan oleh teman-teman PH di sini. Mereka juga punya sebuah gerakan ya. Entah apapun gerakan yang kalian lakukan atau band kalian lakukan, teruskanlah ya. Selama itu berguna buat skena. Gitu. Oke. Ya boleh tahu gak ini berapa lama penggarapan album ini gitu. Terus juga 20 tahun ya. Berarti kendala selama 20 tahun ini akhirnya beranak lagi itu apa aja selain waktu, jarak, dan kesibukan? Sebenarnya dari rentang 20 tahun itu kita udah 3 kali recording. Iya. Recording cuma selalu ada ketidakpuasan. Tidak puas. Terus jeda lagi, recording lagi, tidak puas. Yang terakhir recording udah selesai tinggal mixing, data hilang. Hilang. Habis itu kayak udah males-malesan ngeband lah. Asu pokoknya. Tapi dipikir-pikir lagi kembali ke prinsip dasar kan, harus tetap berkarya. Nah, terus tiba-tiba muncul ide lagi, lagi kebetulan gayung bersambut ya, alam semesta juga mengamini. Ya pokoknya mengalir aja deh. Ya oke. Seperti proyek Sangguriang. Jadi urutannya itu terbalik. Terbaliknya gini, kita belum recording tapi udah booking tempat ini di Nestem. Udah ada tanggal. Udah di booking 4 bulan yang lalu. Itu belum keluar, belum recording aja. Belum recording aja. Kita udah booking tempat. Nah, ini itu jadi sebuah pemacu ya. Kita deadline ke diri kita yang pemalas ini kan. Harus di deadline sendiri loh. Kalau nggak gitu nggak bakal kelar kan. Nggak bakal kelar. Oke. Iya. Nah, terus proses ada yang sebagian di studio. Terus karena keterbatasan waktu ya kita kejar deadline, akhirnya kita culik operator ya. Suruh camping di rumah. Ya, diculik di rumah. Jadi 2 bulan itu pokoknya kayaknya kayak Metallica aja lah. Bangun tidur
Oh, tidur recording, rekaman. belum belum cuci muka. Operator tidur kita ajar ya pokoknya. Jangan sampai operator tidur gitu. Iya, juga akhirnya di situ muncul juga keisengan kita. Tadinya cuma 15 lagu. 15 terus nambah lagi. Tambah deh 3 lagu jadi 18. Iseng lagi. Kenapa sih? Nggak sekalian 26 aja sesuai umur kita yang 26 ya. Akhirnya udah. Nih Iwan kita perkosa kan. Suruh bikin lagu ya. Geng-beng. Bangun tidur bikin lagu. Langsung recording. Jadi ya ketemu lagi 26 track ini. 26 track Sebagai bonus sebagai bonus buat grindcore grinder ya. Iyo, itu Masa 20 tahun nggak ngeluarin album cuma 15 lagu, cemen lemah banget kayaknya sih. Iya, betul. Itu dia ya. Dan apalagi dibantu juga oleh teman-teman dari Metal Gear. Iya kan. Dibantu juga dari teman-teman Metal Gear ini buat aku sih sebuah pencapaian gitu ya. Karena mendapat apresiasi lebih dari aku boleh bilang adalah stakeholder dari dunia metal-metalan adalah termasuk clothing dan segala macam itu stakeholder yang sangat membantu membesarkan, terlebih ini memproduksi atau as a record label berarti ya. As a recordnya adalah Metal Gear gitu. Nah, mungkin nanti dari Metal Gear bisa ikut bersuara, ikut ngobrol. Kenapa yang dipilih adalah Pernicious Head gitu ya. Dan kalau boleh tahu dari Pernicious Head sendiri, awalnya gimana bisa kawinnya sama Metal Gear itu untuk anak yang kedua ini? Pertanyaan ke siapa nih? Siapa nih mau jawab siapa lagi? Siapa yang buka obrolan pertama? Gitu. Jadi seperti yang dibilang tadi ya, alam semesta mengamini ya. Awalan kita sama Gubuk Production ditanyain kapan bikin album, terus ya secepatnya gitu. Yaudah kita bikin launching ya, itu makanya itu terjadi kita booking tempat kan. Nah, udah di situ dalam proses berjalannya recording kita juga belum tahu kan. Pikiran kita paling DIY aja lah. Iya. Produce sendiri apa sendiri dari bengek. Ya. Di tengah jalan lagi proses recording kebetulan yang punya Metal Gear lagi ke Purwokerto. Terus nanyain mampir silaturahmi lah kita. Silaturahmi kita ya belum ada obrolan apapun lah, cuma biasa. Terus berlanjut obrolan-obrolan. Malah dari Metal Gear-nya bilang, udah ada label belum gitu kan. Kita jawab, belum. Udah ada bayangan belum? Nggak ada. Lah terus gimana ya? Yaudah mas nanti kita kasih link-link deh. Kita punya banyak link-link label-label yang gede-gede gitu. Terus saya bilang gampang ya. Terus ngobrol-ngobrol terus. Nah terus jadinya gimana mas? Akhirnya saya jawab aja. Gimana kalau sama Metal Gear? Langsung ditodong ya. Langsung ditodong. Jadi gitu lah. Itu cara paling efektif sih. Ya akhirnya gitulah. Entah ya intinya sih semesta mengamini lah. Iya, tepuk tangan dulu untuk Metal Gear. Terima kasih supportnya. Ya, karena beberapa kali pun saya belanja di Metal Gear gitu, tapi akhirnya kesampaian juga ada band Purwokerto yang dirilis oleh Metal Gear. Karena bukan mengecilkan teman-teman gitu ya, karena mau gimana pun jatuhnya Purwokerto untuk dibandingkan kota besar itu sangat buat aku media yang menyorot itu tuh kurang gitu, menyorot itu kurang. Tapi sebagai praktisi gitu, sebagai praktisi orang yang main band juga,
sebenarnya nama Purwokerto cukup harum di luar, tapi karena ya entah itu kenapa lah ya, atensi nasional itu kurang ke Purwokerto gitu. Dan satu kebanggaan juga buat saya ada perwakilan dari Purwokerto yang dirilis itu sama Metal Gear terutama gitu deh. Oke, tadi sudah sedikit disinggung soal proses recording, ya sudah disinggung sedikit soal proses recording bahwa sebenarnya tradisi penculikan itu sudah ada sejak lama. Penculikan mungkin kalau dulu hanya sebatas di kos-kosan ya, Mam. Tapi sekarang sudah pindah ke rumah gitu. Oke. Experience apa terutama ini untuk gitaris dan drummer dan basis ya, apalagi drummernya kan juga beda alam gitu, tidak di Purwokerto gitu ya. Itu ada experience apa di album ini gitu, monggo Mas Rangga. Kalau experience-nya sih apa ya? Ini memanfaatkan teknologi aja sih zaman sekarang kan, jadi lebih mudah kirim-kirim data aja udah. Udah nggak mau ribet juga gue, udah nggak ada waktu. Ya, Tapi ya akhirnya kalau nggak kayak gitu ya nggak bakal jadi. Betul. Emang ada harus sedikit pemaksaan gitu ya. Berarti recording di Jakarta, recording drum sorry. Iya di Jakarta. Recording drum di Jakarta, tinggal kirim-kiriman drive aja. Kiriman tahannya, Udah gitu aja. Gue cuman tahu tiba-tiba email, ini materi, kulik, udah. Berapa itu pertama datang? 18. Udah gitu kan, udah gitu gimana ya? Mas Iwan itu kan riffnya udah ya dari dulu lah ya. Planet ya. Sedangkan gue lebih kepang gitu, makanya sekarang baik ketukan di beatnya kan. Iya betul. Jadi ya udah jadi warna baru juga buat PH. Betul, warna baru juga. Kemudian untuk basis itu gimana? Ini by the way Mas Tika adalah basis termasuk former juga ya, former dari Barnes Suicide. Berarti kancane Fuad juga. Apa itu? Anak buah Fuad gitu. Fuad kono Tamia. Oh iya, ini tepuk tangan dong buat Mas Tika yang akhirnya kembali lagi di pelukan Mas Imam. iya kalau Si anak hilang. saya anak hilang. pribadi gitu ya. Kalau lihat YouTube atau dengar informasi dari temen PH main berapa namanya bertiga gitu ya, rasanya kok nggak tega gitu. Sedih ya? Iya rasanya sedih gitu kan. Aduh, terus ada suatu kesempatan gitu kan, ada apa namanya, ada event di mana saya telepon Imam, Mam gimana Mam, mainnya teluan atau papatan gitu kan. Iya. Kayaknya teluan deh gitu. Akhirnya, udahlah, wis Mam lah. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Saya masuk lagi gitu lah, singkatnya gitu. Saya sawah awalnya apa namanya? Enggak tega gitu lah. iya. Melihat teman seperjuangan tinggal 3 orang gitu ya. Ya gitu Akhirnya, lah. atau gatel juga. Ya termasuknya gitu, udah lama juga nggak pernah senam apa-apa gitu ya. Kami totolan Iya. ya. Mulai dari nol lagi. Wis gatel banget gitulah. Terus akhirnya kita berempat lagi gitu. Berempat lagi dan iya banyak tahun dilalui juga, pergantian personil itu udah banyak banget ya. PH itu udah bongkar pasang dan 19 ex member. Seleng kalah tuh. Selengan F berapa? F14 apa ini 19. Dan ya ini proyek yang sangat sentimental buat saya untuk menjadi host kali ini karena beberapa tahun ke belakang 2009, 2008 waktu pas ulang tahun ya. Ulang tahun PH 2010. Ulang tahun 2010 itu berarti yang ke 11 tahun. Itu entah dari mana datangnya wangsit, tiba-tiba ayo main bawain lagu punk. Masih ingat ya? Itu asik. Dan
Oke, ini pertanyaan yang sangat sentimental ya. Kenapa saya? Sedangkan saya di situ masih anak kecil gitu gampangannya ya. Boleh diceritain nggak momen-momen itu? Sebenarnya sih itu ide sebelum udah lama pas itu. Nah, Karena waktu formasi album pertama itu dulu malah seringnya kita mainnya di Senmet Pang. wah. Ya, karena kedekatan sang drummer tuh si Chandrong sama anak-anak Pang. Nah, dia seringnya mainnya di acara Pang. Makanya pas acara 11 tahun itu 2010 kita punya inisiatif untuk penghormatan buat teman-teman San Pang. Kita bawain lagu-lagu Pang dengan versi aslinya, Kan versi aslinya. tanpa versi grand core-nya loh. Iya, PH. betul. Tapi jamming sama orang lain dalam artian bukan anak metal. Ah. Kayak kepikiran, siapa ya? Vokalis siapa nih? Tadinya kan si Kecos sama siapa itu? Nggak bisa. Hanya Awing, saudara Awing. Awing siap. Terus sekitar siapa ya? Itu aja lah. Karena saat itu kan yang sering nongol ente. Oh gitu. Ya. Kebetulan anak-anak nongkrongnya di kosan tuh. Di kosan, Tempatnya anak-anak Ganevo. Ganef, oh iya. Pas di kamarnya kamu aja yang ngebasin gitu. Iya benar sekali nama Ya rasanya sama klasik. Aduh, kalau untuk ngaransemen ini nggak ada aransemen, murni asli. Betul. Iya. Kalau nggak salah, Blitzkrieg Pop apa ya? Blitzkrieg Pop sama Hey Ho Let's Go. Iya, Sama Social Distortion. Social Distortion itu dia. Dengan versi aslinya. Momen yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya ya. Karena seorang anak kecil yang seorang anak SMP botak kecil kemudian menjadi featuring Against kalau nggak salah waktu itu di Sidabo kalau Sidabo apa pertelon kono ki lho. Ya pokoknya masih daerah Purwokerto dan di situ Pabuaran betul. Di 2004 itu. 2004 betul. Itu masih SMP saya dan PH di luar Randon emang nggak main. Cuman Imam sama Chandrong datang beli tiket nonton langsung sama anak-anak ditodong. Udah PH main. Segampang itu ya Iya. maksudnya. Gak seribut sekarang gitu loh maksudnya. Kalau sekarang kan wawibu istilahnya. Wah, ya, kebanyakan wawibu dan alibi. ya, itu akhirnya kesampaian dan terima kasih berat memberikan spot waktu itu. Dan oke teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan silahkan tentang apapun itu ya. Yap. Terima kasih buat PH tentunya. Terus berkarya, jangan sampai surut, jangan sampai berhenti. Kami tunggu karya-karyanya yang kedepannya. Oke itu juga yang kita harapkan. Ya, saya sebagai pengamat penggembira bersyukur sekali masih di Purwokerto ini masih hidup. Tokoh-tokoh seperti ini masih hidup berjuang menghidupkan musik-musik metal. Harus dilestarikan. Tentunya untuk mengasih contoh ke anak-anak muda, band-band yang masih muda terus berjuang berkarya, pantang mundur, wani perih. Wani perih. Iya. Gitu. Untuk terakhir mungkin nanti banyak teman-teman yang mau mengucapkan salam tentunya. Iya. Terima kasih untuk karyanya, PH masih hidup. Terima Saya kasih. tunggu karya yang berikutnya. Siap. Syukur-syukur saya doakan untuk event internasional. Oke tepuk tangan dong. Setuju? Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini, sepakat. Luar negeri, setuju? Setuju. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perkenalan dulu dong, perkenalan dulu. Nama saya Agus Bajing. Iya. Domisili Purwokerto. Iya. Dan Mas Agus ini dulu sama saya sama Riswanto dulu sering main karena studionya dulu di Teluk ya. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Sehat terus Terima Mas. kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sahabat dari Mas Imam. Sahabat golet keris. Kalau tadi sudah ngomongin soal perinstrumenan ya, saya mau tanya sama Mas Imam. Nah, ini
seberapa penting sebenarnya lirik lagu di musik metal, apalagi dengan cara penyampaian yang ngorong-ngorong gitu. Lirik adalah termasuk unsur dalam bermusik ya. Tapi justru kata adalah senjata. Kata adalah senjata, bro. Buktinya polisi takut sama Sukatani ya kan. Oke. Terus apa lagi Mas? Apa ya? Yang jelas untuk album ini tema kita juga udah sedikit bergeser ya. Kalau dulu ada sedikit perengacengan. Kalau ini murni enggak sosial. Lebih ke sosial itu ya. Kritik sosial, kritik pemerintah dan segala macam gitu ya. Lebih tepatnya curhatan lah. Keresahan. Kalau anak cuma sekarang keresahan. Ya kan? Gitu. Jadi memang semakin banyaknya umur tuh juga semakin banyak keresahan ya. Iya, mungkin kalau kalian menyimak album pertamanya Pernicious Head gitu kan, banyak juga lagu di situ ya, tracknya banyak juga dan infeksi kelamin dan segala macam gitu. Sekarang kalau dilihat yang sudah keluar ya kan, Topeng Durjana itu cukup, kalau aku boleh bilang sih bukan cukup ya, itu justru malah sebuah pemilihan kata yang sangat punk rock gitu, karena stay true gitu, straight to the point gitu, tidak ada majas apapun segala macam kayak gitu. Dan ya ini harus ditiru juga oleh teman-teman yang bergenre lebih ekstrim gitu ya daripada Sukatani ya. Kalian harus lebih berani vokal gitu, jangan kalah dengan bukan mengecilkan Sukatani, tapi semoga Sukatani bisa jadi pionir selanjutnya buat teman-teman lebih mengkritisi ketidakadilan. Gitu. Oke, ada nggak teman-teman dari Metal Gear ada yang mau menyampaikan apa pesan kesan atau apapun itu? Masih Ing di apa? Mungkin nanti juga boleh, ya apa-apa. Sekarang? Tuh, ditodong sama imam tuh. Kalau enggak boleh pulang. Kalau teman-teman Metal Gear nggak ada yang maju, katanya suruh ganti biaya produksi. Tepuk tangan dong buat Metal Gear, teman-teman. Itu. Ini pertanyaan singkat ya, karena tinggal 10 menit. Oke, silakan Mas. Monggo. Silakan maju ke depan. Sini aja, biar in frame. Duduk ya. Boleh, duduk boleh. Mau maju boleh. Sini aja udah, gak apa-apa. Oke, siap. Ini ya duduk aja. Ya, monggo. Gimana Mas? Silakan. Selamat malam. Perkenalkan saya Iin dari Metal Gear. Pertanyaannya apa Mas? Boleh? Iya, silakan mau bertanya apa sama atau gini, kenapa Pernicious Head yang dipilih selain pertemanan? Oke. Selain pertemanan saya suka juga sama genre yang dibawakan ya. Udah gitu si Metal Gear kan nggak terlalu concern di death metal juga. Sebelumnya sempat juga liris Amorphous, Visceral, Murtad, Jasad pun saya pernah reissue. Sekarang kita coba di Greencore. Oke. Ya, intinya kata Mas Imam, alam yang menjawab ya Mas ya. Ya semesta. Gitu. Dan kira-kira nantinya atau gini deh, kalau misalkan pengen dirilis sama Metal Gear untuk teman-teman yang tadi mungkin udah ada beberapa referensi ya teman-teman, ini gimana caranya untuk bisa join sama kerajaan Metal Gear? Bukan kerajaan juga. Sebetulnya untuk ke signing ke Metal Gear nggak ada spesifikasi khusus ya. Silakan teman-teman yang punya band apapun itu boleh
submit karya kalian ke email musik.metagir@gmail.com. Nah, itu dia. Nanti ada teman-teman yang mengkurasi. Jika memang kita tertarik, biasanya nanti kita respon gitu. Iya, ada kuratornya juga Ya, ya, harus jadi- dikurasi juga. Nggak harus kalian dari kota besar, nggak harus kalian dari pergerakan yang besar juga. Soalnya Metagir juga sama, bukan berasal dari kota besar ya. Kita juga sama dari Second City, sama-sama berjuang. Kalau memang kita ada visi misi yang sama, ayo insya Allah bisa bantu, saling bantu kayak sekarang gitu. Oke, itu. Tepuk tangan dong buat Metal Gear. Oh sama tambahan ya, sama tambahan buat teman-teman yang punya band, kalau bisa harus punya diferensiasi ya. Ya, betul, sepakat. Ya, jangan umum lah. Ya. Betul. Harus ada diferensiasinya. Itu sih poin penting menurut saya. Iya, harus ada karakter sendiri. Iya betul. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk kelima orang yang ada di depan sini. Playlist di luar metal, satu aja nggak apa-apa. Monggo, silakan Mas. Playlist di luar metal, mau pop boleh, mau punk boleh. Siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman untuk jadi lebih different lagi. Lagi seneng dengerin perunggu sih kalau saya. Perunggu, oke. Mas Imam, karena ini selera musiknya aneh-aneh juga nih Mas Imam nih. Kalau saya Warpaint. Bukan ini lagi ya, apa namanya? Hand of Sorrow lagi bukan? Dulu paham banget ya Hennes Koptoro. Warpaint sekarang. Oke, Mas Tika yang jauh dulu. Kalau saya lagi dengerin Iksan Skuter. Oh, Iksan Skuter. Oke. Mas Rangga boleh? Kalau gue lebih sering dengerin Soleil, dia solois dari Skandinavia, Oke, ini apa? Folks. folk pop. Oke, itulah dia. Terakhir jagoan saya. Yang bikin saya pengen beli Behringer GDI 21. Mas Iwan silakan. Referensi apa ini? Yang bisa dibagikan untuk teman-teman. Aduh, kalau referensi mah banyak ya. Yang di luar grindcore. Yang di luar grindcore. Ada saksinya itu, Adit. Iwan Fals tetap ya. Iwan Fals. Nggak ada lawan nih. Tepuk tangan buat Iwan Fals sama Pernicious Kangga Aqua dong. Iya. dan juga Metal Gear. Tepuk tangan dong. Nah, gitu. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, kita sudahi juga ngemeng-ngemeng ini. Karena abis ini ada kita ngeblas lagi dengan band-band yang lainnya. Dan mungkin foto dulu kali ya, terakhir ya teman-teman ya. Ada ini nggak? Apa? Main lagi lah. Apa? Monggo silakan. Buat teman-teman band Purwokerto juga yang lain, ayolah tetap semangat. Ditunggu karyanya, jangan cuman rental, manggung. Oke, itu Album, recording. album. Ya. Iya. Itu kita tunggu Eternal Desolator ya. Ya. Kita kasih tanggung jawab buat Ayo, Eternal Desolator. berkarya, semangat. Semangat. Oke, kita foto dulu teman-teman. Siapa tahu bisa nama kalian di tag nanti. Oke. Foto dulu Mas. Rapatkan subnya. Sampai. Mana nih kameranya? Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas. Jagoan saya. Ya, thank you. Ya, siapa tahu ada yang punya Mas. Terima kasih Mas. Siapa tahu ada yang masih punya ciu, boleh dibagi-bagi. Itu dia. Oke, teman-teman.